الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Hal yang paling utama adalah sebagai hamba Allah yang beriman, kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Selain nikmat sehat wal afiat, juga sampai saat ini Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat ini kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah ibadah shalah jemaah berjamaah. Harapan kita semua, semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, yang akan memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat kelak, tentunya kepada mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah rahimakumullah, setiap kita, setiap manusia yang hidup di alam dunia ini tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa, baik itu dosa besar hingga kepada dosa-dosa kecil. Satupun manusia tidak ada yang luput dari melakukan kesalahan ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, kullu bani Adam khata'un, semua manusia akan melakukan kesalahan, wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan manusia yang paling cerdas adalah mereka yang ketika telah melakukan kesalahan, mereka melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang seharusnya dia lakukan? Maka hendaklah dia mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Di saat ini kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, bulan haji dan bulan kembali untuk melaksanakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah kurban. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka yang memiliki kelebihan, man wajada sa'atan falan yudhi fala yuqribanna musallata. Barang siapa yang memiliki kelebihan harta lalu ia tidak melakukan berkurban, maka Rasulullah menyatakan janganlah engkau mendekati tempat sholat kami. Artinya Rasulullah SAW murka dan tidak menyukai kepada mereka yang telah memiliki harta berlebihan tapi tidak melakukan kurban. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dalam ibadah kurban banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil untuk pelajaran kita kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mengetahui di dalam ilmu fiqih
bahwa syarat diterimanya ibadah kurban adalah hewan yang sehat walafiat, hewan yang berat, badan timbangannya berat dan bisa memenuhi para mustahik seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi pada orang-orang yang berkurban pada tahun ini dengan firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk ibadah kurban di dalamnya, ada seperti satu tangkai, ada seperti satu biji yang menumbuhkan berbagai tangkai, dan satu tangkai tersebut tumbuh 100 biji padi. Tidak hanya cukup sampai di situ saja. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Ia kehendaki, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa sesuatu yang kita nafkahkan, sesuatu yang kita kurbankan adalah hal-hal yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui bahwa semua manusia cinta dengan harta. Cinta dengan harta benda yang ia miliki. Oleh karenanya tidak akan sampai kebaktian kepada Allah, tidak akan diterima kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum harta yang kita sangat cintai, harta yang sangat kita sayangi, kita berikan, kita infakkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengeluarkan ibadah kurban adalah yang terbaik. Tidak boleh kita memberikan hewan kurban yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan cacat, yang dalam keadaan kurang sehat, yang dalam keadaan kurus. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, sebagaimana Allah tidak menerima kurbannya putranya Nabi Adam alaihissalam di zaman awal-awal. Maka hikmahnya adalah ketika kita memberikan nafkah, ketika kita memberikan sedekah pakaian kepada orang lain, berikanlah pakaian yang terbaik, berikanlah pakaian yang baru. Ketika kita memberikan makanan kepada saudara kita, bersedekah berupa makanan kepada tetangga kita, berikanlah makanan yang baru, berikanlah masakan yang masih baru, bukan masakan yang kemarin. Ini adalah salah satu hikmah di dalam ibadah kurban. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal lagi hikmah yang paling teramat besar yang dapat kita petik di dalam ibadah kurban. Ketika seseorang menyembelih hewan kurban, di situ kita telah menggugurkan sifat-sifat hewaniyah. Sifat-sifat hewaniyah biasanya adalah keserakahan. Ketika kita menyembelih hewan kurban, maka di saat itu kita pun menyembelih sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Manusia pada umumnya banyak yang serakah. Manusia pada umumnya ingin dahuluan. Jamaah rahimakumullah, dengan mengambil hikmah daripada ini, kita dapat menyembelih, kita dapat menghilangkan semua sifat-sifat hewan yang ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah,
Ibadah kurban mengajarkan kepada umat manusia agar memiliki sifat dermawan, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sejarahnya, jangankan berkorban 100 ekor kambing, ketika ia memakan satu piring saja, dia harus mencari temannya, dia harus mencari sahabatnya walaupun jauh. Dia tidak ingin makan sendirian, dia ingin makan selalu bersama, selalu ingin ada temannya. Demikianlah kedermawanan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban adalah ibadah yang paling termahal setelah ibadah haji. Namun hadirin rahimakumullah, ibadah haji wajib berurut pada nomor 5, yang pada hari ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Dan ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah yang mendekati kepada wajib. Tetapi ibadah kurban sunnah muakkadah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, apalagi ia telah bernazar pada tahun lalu, maka pada tahun ini ketika ia memiliki harta lebih, hukumnya menjadi wajib. Baik haji maupun kurban, hadirin rahimakumullah, ini terdapat pada rukun yang kelima, dan kurban adalah sunnah. Tetapi janganlah kita melupakan pada rukun yang kedua, yakni aqimis shalah. Meskipun kita berhaji berkali-kali, meskipun kita berkurban dengan kurban yang harganya mahal, tetapi jika kita mengabaikan rukun Islam yang kedua, maka semua itu sia-sia. Mari kita pelajari rukun Islam yang seluruhnya anak-anak kita, keluarga kita bahkan sudah menghafal ini semua. Kita tidak haji pada tahun ini masih disebut muslim. Kita tidak kurban pada tahun ini masih disebut seorang muslim. Kita tidak zakat masih disebut seorang muslim. Kita tidak puasa Ramadan karena puasa Ramadan hanya bagi orang-orang yang sehat saja. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit atau uzur tidak diperkenankan berpuasa pun masih disebut sebagai seorang muslim. Tetapi jika seorang manusia hamba Allah tidak melaksanakan, tidak menegakkan rukun Islam yang kedua, yaitu perintah ibadah sholat, maka Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabdanya, al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat, bahwa perbedaan antara kita orang Islam dan orang yang bukan Islam bukan pada haji dan tidak haji, bukan pada zakat dan tidak zakat, bukan pada puasa Ramadan dan tidak puasa Ramadan, bukan terletak pada ia berkurban atau tidak, tetapi terletak pada mendirikan sholat atau tidak. Oleh karenanya, ciri-ciri umat Islam yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka ia telah mendirikan ibadah sholat fardu yang 5 waktu di masjid-masjid terdekat kita. Sehingga dengan menegakkan rukun Islam yang kedua ini, maka orang yang berzakat zakatnya akan diterima Allah. Orang yang berpuasa maka puasanya akan diterima Allah. Orang yang berhaji maka hajinya akan mendapat haji yang mabrur. Dan orang yang berkurban maka ibadahnya kurbannya insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita pahami kembali rukun Islam yang sudah kita hafal, rukun Islam yang sudah kita ketahui, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tahun ini kita belum ada rezeki untuk bisa berkorban, semoga kita mendatang Allah panjangkan umur kita. Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا ثم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.